Shalom, salam sehat dan selamat pagi. Kita berdoa. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nas renungan kita hari ini Kamis tanggal 10 Maret 2022 tertulis dalam buku Markus pasal 14 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Darah Kristus, darah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam perjamuan makan Paskah, elemen-elemen penting yang perlu dijelaskan oleh kepala keluarga Yahudi adalah roti tidak beragi dan darah anak domba yang disembelih. Roti tidak beragi mengingatkan orang Israel akan ketetapan yang diberikan Tuhan, di mana mereka harus makan roti tidak beragi selama 7 hari lamanya. Kemudian penyembelihan anak domba yang tak bercacat mengingatkan pada peristiwa tulah ke-10 di kitab Keluaran, dengan darah anak domba yang dibubuhkan di pintu-pintu rumah orang Israel, maka anak-anak sulung laki-laki mereka diampuni dan diselamatkan dari kengerian murka Allah dalam tulah ke-10. Lihat Ulangan 12. Itulah sebabnya darah itu disebut dengan darah perjanjian. Nats hari ini, Yesus bukan hanya menjelaskan makna dari tubuh dan darah anak domba yang disembelih, tapi juga menunjukkan kepada dirinya roti tidak beragi, lambang tubuh Kristus yang dikorbankan bagi manusia berdosa. Anggur dalam cawan yang ia berikan kepada para murid melambangkan darah Kristus yang tercurah demi keselamatan umat manusia. Kata tubuhku dan darahku itu juga mempertegas kematian seperti apa yang akan Yesus alami, yaitu kematian dalam penderitaan pengorbanan, sebagaimana anak domba di Keluaran disembelih, sehingga umat Israel di Mesir diselamatkan dari kematian anak sulung mereka. Demikian pula anak domba Allah disalib, sehingga manusia berdosa diselamatkan dari kematian kekal. Ucapan Yesus dalam perjamuan Paskah merupakan acuan prosesi perjamuan kudus yang diadakan di gereja-gereja. Tujuannya untuk mengingatkan kita akan pengorbanan tubuh dan darah Yesus yang Ia curahkan demi menebus dosa kita. Tubuh dan darah Kristus telah Ia korbankan bagi kita, dan juga pada saat perjamuan kudus itu dosa-dosa kita telah dihapuskan. Kalau demikian halnya, apa respon kita dalam hidup ini? Masing-masing kita menjawabnya. Renungan. Kiranya bukan hanya pada momen perjamuan kudus kita mengenang kematian dan pengorbanannya di kayu salib,
biarlah di sepanjang hidup kita senantiasa mengenang cinta kasih dan pengorbanan Kristus, karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan, dan kita harus mempercayai Dia dan menerimanya supaya kita memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, atas tercurahnya darah-Mu di kayu salib, dosa-dosa kami dihapuskan. Ajar dan bimbinglah kami Tuhan, supaya senantiasa kami bersyukur dan berterima kasih dalam hidup ini. Berikan kami hikmat dan kekuatan, agar dalam hidup ini hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.